Di tengah lebatnya hutan tropis yang hijau, terdapat sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Gubuk itu sederhana, terbuat dari ranting, daun palem, dan akar pohon. Di dalamnya tinggal seorang bayi mungil bernama Ara. Tidak ada manusia lain di sekitarnya. Ara hidup bersama seekor kalajengking besar yang diberi nama Ranga. Ranga bukanlah kalajengking biasa. Tubuhnya besar dengan cangkang hitam berkilau, tetapi sikapnya lembut seperti pelindung sejati. Ia menemani Ara sejak hari pertama bayi itu ditemukan sendirian di hutan. Awal persahabatan, beberapa bulan sebelumnya, hujan deras mengguyur hutan, petir menyambar pohon, dan tanah berlumpur menyimpan misteri. Setelah badai reda, Ranga menemukan Ara menangis di keranjang yang hanyut oleh sungai. Nalurinya yang tak biasa membuatnya mendekat. Ia mengangkat keranjang itu, dengan hati-hati menggunakan cakarnya, dan membawanya ke tempat yang aman, di gubuk tua yang pernah ditinggali pemburu. Sejak saat itu, Ara dan Ranga tidak terpisahkan. Ranga menjaga bayi itu dari bahaya hutan, seperti ular berbisa, harimau, dan badai lainnya. Hari-hari bersama Ara tumbuh dengan cepat. Setiap pagi, Ranga membawanya keluar dari gubuk untuk bermain di bawah sinar matahari. Bayi itu tertawa saat Ranga menggerakkan ekornya seperti goyangan lembut. Ketika Ara lapar, Ranga membimbingnya ke pohon buah-buahan. Hutan menjadi dapur mereka, penuh dengan kelimpahan dari alam. Ranga juga mengajari Ara mengenal suara-suara hutan. Kicauan burung, gemerisik daun, dan gemuruh air sungai. Meski belum bisa berbicara, Ara mengerti bagaimana berkomunikasi dengan Ranga lewat senyuman dan gerakan kecil. Bahaya mengintai suatu hari, sekelompok pemburu masuk ke hutan. Mereka melihat gubuk kecil dan merasa aneh ketika menemukan jejak kaki bayi di sekitarnya. Ketika mereka mencoba mendekati, Ranga muncul dari balik semak-semak. Dengan tubuhnya yang besar dan cakar mengancam, ia mengusir para pemburu tanpa melukai mereka. Namun, pemburu itu kembali dengan lebih banyak orang. Kali ini, mereka membawa senjata dan berniat menangkap Ranga. Ara yang masih kecil, dengan naluri yang diajarkan Ranga, merangkak ke semak-semak untuk bersembunyi. Saat para pemburu mendekat, Ranga mengalihkan perhatian mereka jauh dari gubuk, hingga akhirnya mereka menyerah dan pergi. Harmoni abadi seiring berjalannya waktu, Ara tumbuh menjadi anak kecil yang tangguh dan selaras dengan alam. Ia belajar memahami setiap sudut hutan, setiap hewan yang tinggal di dalamnya, dan kekuatan besar yang dimiliki oleh persahabatan. Ranga menjadi penjaga dan teman sejatinya. Meskipun Ara tak pernah tahu dari mana asalnya, ia merasa bahwa hutan adalah rumahnya, dan Ranga adalah keluarganya. Bersama, mereka membuktikan bahwa cinta dan persahabatan tidak mengenal batas, bahkan di antara makhluk yang berbeda. Hutan terus menjadi tempat mereka hidup, damai dan penuh kehidupan. Tahun demi tahun berlalu, Ara tumbuh menjadi seorang anak kecil yang gesit dan cerdas. Dengan bantuan Ranga, ia mempelajari rahasia-rahasia hutan, bagaimana mengenali jejak hewan, menemukan tanaman obat, dan mendengar bahaya sebelum mendekat. Hutan adalah rumahnya, dan ia mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Namun, kehidupan mereka yang damai mulai terganggu ketika sebuah suara asing terdengar dari kejauhan. Suara mesin berat merobek keheningan hutan. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu, dan aroma asap menggantikan kesegaran udara pagi. Para penebang kayu telah datang, membawa ancaman besar bagi rumah Ara dan Ranga. Rencana Ara-Ara, meski masih kecil, tahu bahwa ia harus melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Bersama Ranga, ia mulai menjelajahi area penebangan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dari balik semak, Ara melihat manusia dengan mesin besar, menebang pohon tanpa henti. Ia melihat burung-burung kehilangan sarang mereka dan rusa-rusa melarikan diri. Ketika malam tiba dan para penebang kembali ke perkemahan mereka, Ara dan Ranga mulai bertindak. Mereka bekerja sama dengan hewan-hewan lain di hutan. Burung-burung mengawasi dari atas,
Monyet-monyet menjatuhkan ranting besar di jalan, dan Rangga menggunakan cakarnya untuk menggali lubang kecil yang membuat mesin-mesin itu sulit bergerak. Pertemuan dengan sang pemimpin suatu malam, Ara mendekati perkemahan penebang dengan hati-hati. Ia membawa beberapa buah-buahan yang ia kumpulkan, dan meletakkannya di depan salah satu tenda sebagai tanda damai. Seorang pria tua, yang tampak seperti pemimpin penebang, keluar dari tenda dan menemukan Ara. Pria itu terkejut melihat seorang anak kecil di hutan sendirian. "Siapa kamu, anak kecil? Bagaimana kamu bisa ada di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Ara, meskipun belum fasih berbicara, mencoba menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa ia tinggal di hutan, dan meminta mereka berhenti menebang pohon. Rangga muncul di belakangnya, membuat pria itu mundur ketakutan. Namun, Ara menepuk Rangga dengan lembut, menunjukkan bahwa kalajengking besar itu tidak berbahaya. Pria itu mulai memahami. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari dampak dari apa yang telah dilakukan oleh timnya. Ia menyadari bahwa hutan ini bukan hanya sekadar tempat untuk ditebang, melainkan rumah bagi banyak makhluk, termasuk seorang anak kecil yang hidup dalam harmoni dengan alam. Kesepakatan untuk hutan keesokan harinya, pria itu memanggil semua pekerjanya. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak boleh melanjutkan penebangan di area ini. Mereka harus mencari tempat lain yang lebih aman, jauh dari hutan yang menjadi rumah Ara dan hewan-hewan lainnya. Para pekerja, meskipun sedikit kecewa, setuju untuk pergi. Sebelum mereka pergi, pria tua itu memberi Ara sebuah hadiah kecil. Sebuah kalung dari kayu berbentuk daun, sebagai simbol penghormatan terhadap keberaniannya melindungi hutan. Kehidupan baru. Setelah para penebang pergi, kehidupan di hutan kembali normal. Namun, perubahan besar telah terjadi dalam diri Ara. Ia kini sadar bahwa melindungi hutan adalah tanggung jawabnya. Bersama Rangga, ia mulai menjaga hutan dengan lebih baik, membantu hewan-hewan yang terluka, dan memastikan keseimbangan tetap terjaga. Hutan tidak hanya menjadi rumah Ara, tetapi juga tempat ia belajar tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya menjaga alam. Ara dan Rangga terus hidup bersama, membangun legenda tentang anak kecil, dan kalajengking besar yang melindungi hutan dari segala bahaya. Beberapa bulan setelah kepergian para penebang, Ara dan Rangga menikmati kehidupan mereka yang damai di hutan. Namun, suatu hari, aliran sungai yang jernih tiba-tiba berubah keruh. Bau busuk menyebar ke seluruh hutan, dan ikan-ikan mulai mengambang di permukaan. Sungai, yang menjadi sumber kehidupan bagi hutan, kini tercemar. Ara menyadari bahwa jika sungai rusak, seluruh ekosistem akan terancam. Ia memutuskan untuk mengikuti aliran sungai bersama Rangga, mencari tahu penyebabnya. Perjalanan mereka membawa mereka ke tepi hutan, di mana mereka menemukan pabrik besar yang membuang limbah ke sungai. Asap hitam mengepul dari cerobong, dan air limbah berwarna gelap mengalir tanpa henti. Pabrik dan pemiliknya, Ara dan Rangga, mengintip dari balik semak-semak. Mereka melihat manusia bekerja di pabrik, tidak peduli dengan kerusakan yang mereka sebabkan. Ara tahu ia harus bertindak, tetapi ia juga tahu bahwa menghadapi manusia dewasa akan jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Di tengah pengamatan mereka, seorang pria berpakaian rapi yang tampaknya pemilik pabrik keluar untuk memeriksa area. Ia berbicara dengan nada keras kepada para pekerja, mendesak mereka untuk mempercepat produksi tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan. Ara menyadari bahwa pria inilah yang bertanggung jawab atas kehancuran sungai. Mengumpulkan bantuan hutan, Ara kembali ke hutan bersama Rangga. Ia tahu, ia tidak bisa melawan pabrik sendirian. Dengan bantuan Rangga, ia mengumpulkan hewan-hewan hutan, burung elang, monyet, rusa, dan bahkan sekawanan lebah. Ara menjelaskan rencananya melalui gerakan dan suara yang telah ia pelajari untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan tersebut. Malam itu, mereka bergerak menuju pabrik. Burung-burung mengganggu para pekerja dengan terbang rendah, monyet-monyet mencuri alat-alat kecil, dan lebah-lebah mengejar siapapun yang keluar dari bangunan. Sementara itu, Rangga dan Ara mendekati saluran limbah utama. Dengan cakarnya yang kuat, Rangga mulai menghancurkan pipa-pipa besar, menghentikan aliran limbah ke sungai.
Pertemuan dengan pemilik pabrik saat kekacauan terjadi. Pemilik pabrik keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia terkejut menemukan seorang anak kecil bersama seekor kalajengking raksasa. Awalnya, ia mengira ini hanya mimpi buruk. Namun, Ara berdiri dengan berani, menunjuk ke arah sungai yang tercemar dan kemudian ke arah hutan. Pria itu tampak kebingungan. "Apa maksudmu, anak kecil?" katanya. Ara memungut segenggam lumpur dari sungai dan menunjukkan kepadanya. Lalu, ia menunjuk ke hutan, memperlihatkan bahwa semua kehidupan di sana bergantung pada sungai yang bersih. Pria itu akhirnya mulai menyadari dampak dari tindakannya. Ia melihat bagaimana hewan-hewan berjuang untuk melindungi rumah mereka, dan bagaimana seorang anak kecil begitu peduli pada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Perubahan yang dimulai tersentuh oleh keberanian Ara. Pria itu memutuskan untuk mengubah cara pabriknya beroperasi. Ia memanggil para pekerjanya dan memerintahkan penghentian pembuangan limbah ke sungai. Ia juga berjanji untuk memasang sistem pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan lagi. Sebagai tanda itikat baik, pria itu memberikan Ara sebuah kantong berisi benih pohon. "Ini untuk hutanmu," katanya. "Tanamlah agar hutan tetap hijau dan sungai tetap mengalir." Sekian dulu ceritanya ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini diberikan kesehatan. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.